Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taryuni, asal dari SDIT Al-Kafi, Samarinda. Saya mahasiswa PPG Daljak kategori 2 LPTK Universitas Pulau Warman. Saya akan melaksanakan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk belajar ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa lulus sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bunda minta kepada Fikri untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Fikri dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Bunda absen dulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dibantu siapa yang tidak turun hari ini? Hari semua. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan ya. Sebelum Bunda masuk ke kegiatan inti, Bunda mau ajak kalian bernyanyi terlebih dahulu ya. Tapi ingat, bernyanyinya sambil berdiri. Silakan berdiri. Yuk, ini. Semangat ya. Oke deh, kalau belum semangat, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Nyanyinya semangat ya nanti ya. Silakan. Sebelum Bunda masuk, masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang tema 5 tentang apa itu? Ekosistem. Karena di tema 5, ekosistem, kita sudah selesai ya pembahasan tema 5 kan? Jadi hari ini kita akan belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor pembelajaran 1.
Siap? Oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Buat apa kita belajar dari sini? Nah, pembelajaran kita hari ini adalah dengan menuliskan kata-kata kunci dalam tiap paragraf, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak. Ya. Jadi nanti kalian menentukan kata-kata kunci pada sebuah teks eksplanasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan membuat kesimpulan atau menyajikan ringkasan suatu teks bacaan. Ya. Dan yang ketiga, kalian akan melakukan pengamatan tentang sumber energi panas sehingga kalian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Oke. Langsung saja. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Yang pertama ini gambar apa ya? Menjemur baju. Menjemur baju. Yang kedua perburuan, terus ada apa lagi? Ini siapa ini? Ada seseorang yang sedang diadap di bukit atau di gunung. Yang ketiga ada orang merebus atau ada panci ya. Ada air yang direbus di dalam teko. Dari ketiga gambar ini, kira-kira ini berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Suhu, matahari. Terus ada lagi? Ada lagi? Ini apa ini? Api. Jadi, dari ketiga gambar ini, kita akan mempelajari tentang sumber energi panas. Di gambar pertama itu ada orang menjemur pakaian. Berarti pakaian itu yang awalnya basah menjadi kering. Kenapa bisa menjadi kering? Karena adanya sinar matahari. Sinar matahari inilah yang disebut sebagai sumber energi panas. Paham? Gambar yang kedua, ini kalau di bukit atau di pegunungan biasanya suhunya itu kan apa itu? Dingin ya, suhunya dingin. Makanya kebanyakan memakai baju atau pakaian yang tebal. Kemudian kalau di pagi hari atau siang hari mereka menjemur tubuh mereka. Itu bertujuan apa? Supaya apa? Menghangatkan tubuh. Dengan apa dia menghangatkan tubuh? Dengan bantuan sinar matahari. Berarti sumber energinya adalah sinar matahari lagi. Dan yang ketiga ini adalah air yang direbus di dalam teko. Ya kan? Apa sumber energi yang digunakan? Api. Jadi bisa ya? Selanjutnya, emang sumber energi panas itu apa? Nah, dari tadi kita sudah bahas, ada matahari, ada api. Terus pengertiannya itu apa sih sumber energi panas itu? Tolong Ica dibacakan. Sumber energi panas merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, sumbernya. Berarti benda itu bisa menghasilkan panas. Ya? Paham? Oke. Nih. Ada apa di sini? Ada 3 lagi. Ada matahari, ada listrik, ada api. Jadi ini adalah macam-macam sumber energi panas yang sering kita lakukan
digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari, ya kan? Ada matahari, ada listrik, dan juga ada api. Next, ya. Macam-macam sumber energi panas. Tadi ada apa aja? Yang gambar ketiga tadi? Ada yang masih ingat? Ada matahari, terus listrik, api, dan yang ini ada benda yang digesekan benda itu namanya, ya. Gesekan benda itu bisa mengakibatkan panas suatu benda. Kalian kalau mau coba, semua tangannya diangkat. Semua diangkat tangannya. Angkat tangannya, gosok-gosokkan. Apa yang kalian rasakan? Panas. Nah, jadi sumber energi panas ini dapat kita hasilkan dengan cara menggosok-gosokkan tangan atau adanya gesekan suatu benda. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada zaman nenek moyang kita dulu, kalian pernah nonton Manusia Purba? Zaman dulu itu tidak ada yang namanya korek api seperti sekarang, ya kan? Sekarang kalian mudah mendapatkan api dengan ketek, kompor tinggal ketek. Dulu mereka menggunakan batu, tek 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 tek, baru ada keluar api. Itu yang dinamakan sumber energi panas. Dari kedua gesekan itu menghasilkan api. Paham ya? Dan yang kelima adalah gambar apa ini? Gunung api. Apa maksudnya? Berarti sumber energi panas itu berasal dari dalam perut bumi, ya. Yang dihasilkan dari gunung berapi. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya. Berdasarkan gambar ini adalah kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas. Gambar yang pertama ini apa? Api unggun. Orangnya ngapain? Kedinginan. Terus di depan api unggun. Berarti dia lagi ngapain ya? Aktivitasnya apa? Menghangatkan tubuh. Dengan apa? Dengan apa orang itu menghangatkan tubuh? Dengan cara apa? Membuat api unggun. Mereka mendekatkan badannya ke api unggun itu. Jadi apa energi yang digunakan? Sumber energinya berasal dari api. Yang kedua, ada aktivitas apa? Menggosok baju atau menyetrika baju. Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Gambar yang kedua ini ada orang menyetrika baju. Yang tadinya bajunya kumal, ada garis-garis lipatannya, ketika disetrika jadi rapi. Tapi pernah nggak kalian nyetrika terus panas gitu? Ya kan? Ada panas kan? Itu berasal dari mana? Sumber dari listrik. Yang pertama berasal dari api, yang kedua berasal dari listrik. Nah, di sini ada teks. Tapi sebelum membaca teks, Bunda mau mematangkan dulu tentang sumber energi tadi. Sumber energi tadi ada 5, ya kan? Tapi Bunda mau tanya di setiap kelompok ini akan Bunda kasih pertanyaan atau kalian mencari. Dalam sumber energi panas itu ada listrik, kemudian ada api, apalagi matahari, ada apa lagi? Gesekan. Rizky, kita tepuk tangan dong buat Rizky. Wes, pintar. Ada gesekan benda itu ya. Dan yang kelima ada apa? Apa itu namanya? Gunung berapi. Panas yang berasal dari bawah tersebut ya. Dari kelima sumber energi ini, Bunda mau minta yang kalau
keempat ini nggak usah, kelima nggak usah. Yang kalian lakukan sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari kalian, apa yang kalian lakukan, nama kegiatannya, kemudian menggunakan sumber energi apa? Setiap kelompok Bunda mau 2 contoh, tapi nggak boleh sama. Contohnya kelompok ini sumber matahari sama sumber listrik, sama nggak apa-apa, sumber energinya matahari sama listrik boleh, tapi contohnya nggak boleh sama ya. Contoh kegiatannya nggak boleh sama ya. Misalnya kan tadi Bunda sudah memberikan contoh tentang menjemur baju. Jadi kalian selain menjemur baju, matahari itu bisa digunakan untuk apa aja. Kan banyak tuh kegiatan yang dilakukan dengan energi panas dari matahari. Gak cuma menjemur baju kan? Ayo, siap. Pikirkan bersama teman kelompoknya, baru nanti Bunda tanya satu-satu. Kira-kira apa? Diskusikan. Diskusikan sama teman kelompoknya. Sudah dulu kan? Kegiatan apa? Ayo, maka. Almira, diskusi. Apa kira-kira? Ya, apa? Sudah? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, Bunda mulai dari bagian sini. Apa kegiatannya? Contoh kegiatannya apa? Ketika baju kan sudah ada lainnya yang menggunakan energi panas. Merebus air, menjemur baju sudah kan? Selain itu, ayo kelompok mana yang sudah? Angkat tangan. Yang menggunakan sumber energi panas. Gunung berapi. Apa kegiatannya? Jangan yang susah-susah ya, jangan matahari kah, listrik kah, api kah. Ayo. Ada kelompok yang sudah? Ayo. Kelompok mana yang sudah? Ica, apa Ica? Kelompok sini. Menjemur badan, menghangatkan tubuh ya. Oh ya, betul sekali. Ketika kemarin kita sempat dilanda pandemi ya, pandemi itu kan kita dianjurkan untuk menjemur badan kita ya. Betul. Menghangatkan tubuh ya, di bawah sinar matahari. Terus apa lagi? Ayo yang lainnya. Ada yang sudah datang lagi? Yang menggunakan matahari apa lagi contohnya? Selain menghangatkan badan atau menjemur badan, kadang tuh bayi-bayi juga jemur kan? Anak-anak dan itu jemur. Memasak makanan, ya. Memasak makanan, menggoreng kerupuk misalnya. Itu menggunakan apa? Api. Ya, kelompok sini. Tepuk tangan buat kelompok ini. Nah, hebat kelompoknya Ica. Selanjutnya, ada lagi? Contoh apa lagi? Ayo, apa lagi? Menjemur padi. Tahu nggak padi? Tahu. Ada kelompok sini menjemur padi. Berarti itu menggunakan apa? Sumber energinya? Matahari. Ada lagi yang menggunakan listrik apa kira-kira? Hah? Oh, rice cooker, magicom. Betul, magicom pemanas nasi. Itu menggunakan listrik. Ada lagi matahari yang menggunakan sumber energi matahari. Apa? Ayo, dua kelompok ini yang menggunakan sumber energi matahari apa? Menjemur ikan. Berarti membuat ikan asin. Betul. Itu berarti menggunakan apa, Nak? Matahari. Coba bikin yang listrik apa? Yang panas-panas. Setrika sudah. Pernah nggak lihat bapaknya atau siapa omnya ngebaikin mainan? Pakai apa? Atau nempel-nempel, ada yang namanya
Tembak. Itu panas kan? Itu menggunakan apa? Listrik. Ya. Ayo, yang sumber energi matahari apa? Dari kelompok satu. Menjemur misalnya bikin kerupuk. Betul, berarti menggunakan matahari. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ayo, semangat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian paham sumber energi dan kegunaannya. Ya, aktivitas kita yang biasa kita lakukan itu ternyata kita menggunakan ini. Nah, sekarang jadi tahu kan? Lanjut ya, ini ada teks. Teks ini biasanya kalau teks diapain? Dibaca. Ya, jadi teksnya ini dibaca. Bunda mau minta tolong sama Fikri. Tolong Fikri untuk membacakan teks yang sudah Bunda tampilkan. Silakan Fikri. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Sebelum makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, kalau dari teks tersebut, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi. Jadi, sumber energi itu bisa juga berasal dari alam. Yang tadi itu apa? Apa namanya yang berada di alam? Yang modal? Gunung Merapi. Kemudian, matahari merupakan sumber energi terbesar. Ya, jadi sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Ya. Kemudian, selain untuk menjemur, matahari juga berfungsi sebagai pembuatan atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu memperoleh makanannya dari matahari. Kalau kalian mau coba di rumah nanti, kalian tanam pohon di dalam pot. Kalau potnya itu sudah tumbuh pohonnya itu ya, kalian masukkan di dalam ruangan tanpa ada sinar matahari. Lama-lama dia jadi layu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa dia layu? Karena tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi itulah fungsinya sinar matahari untuk menghasilkan makanan. Dia memasaknya dari sinar matahari. Ya? Oke. Sekarang kita masuk di kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata penting dalam sebuah paragraf. Ini tadi teks. Teks ini dalam satu paragraf ini disebut dengan teks eksplanasi. Dalam teks ini juga ada kata-kata kuncinya. Ya. Nanti kalau Bunda suruh kalian cari, belum tahu, jadi Bunda kasih materinya dulu. Jadi kata kunci itu kata-kata penting yang ada di dalam sebuah paragraf yang tadi ya. Kemudian apa sih teks eksplanasi? Ada yang bisa bantu? Teks eksplanasi itu apa? Silakan baca. Janeta, nyari ya. Teks eksplanasi itu apa, Janeta?
Eksplanasi. Penjelasan tentang kejadian atau peristiwa Alam. sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Suatu kejadian terjadi di sekitar kita tidak hanya kita mati dan rasakan saja, tetapi juga memberikan pelajaran. Iya, berarti teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Kalau tadi tentang sumber energi, ya, sumber energi panas, itu makanya dia masuk ke dalam teks eksplanasi, karena dia termasuk ilmu pengetahuan. Oke? Dari teks tadi, dari teks yang sudah kita baca, kemudian kita jelaskan kata kunci itu apa. Itu diperoleh kata kuncinya adalah yang pertama tentang sumber energi panas, yang kedua energi panas, dan yang ketiga proses fotosintesis. Ya, jadi dari satu paragraf tadi ada 3 kata kuncinya. Oke, nah, lanjut. Oh, ternyata udah selesai. Sebelum masuk sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham? Oke, semangat ya, nyanyi semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Mimpin bisa? Ayo lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Siap ya? Kalau sudah siap, kita sudah bagikan kelompoknya kan? Kelompok 1 ada Janeta, Desya, Tama, dan juga Fikri. Kelompok 2 yang belakangnya sini ya, ada Nabil, Sarifah, sama Asila. Ini kelompok 3 ada Alira, Wafi, Adik, dan Rizky. Kelompok 4 ada Fakih, Azian, Ica, dan juga Umi Azhara. Jadi setiap kelompok ini nanti akan kita bagikan lembar kerja atau LKPD. Kalian diskusikan di dalam LKPD-nya ya. Di dalam LKPD ini kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Jadi ini adalah kerjasama, melatih kerjasama kalian. Oke? Kalian sama-sama mengerjakan, bukan individu, tetapi kerja sama. Kemudian setelah selesai nanti baru diskusi, presentasikan dulu baru diskusi. Paham ya? Nah, kita bagikan, silakan tulis nama kelompoknya baru dikerjakan. Oke. Di sini. Nah, jadi begini. Ini di sini sama Jian sama Kaki. Nah, ini dua-dua ini. Ayo. Nah, ya. Kan ada 2 lembar kan? Nah, dia lebih cepat begini. Tapi silakan dikerjakan. Perintahnya di lembar yang pertama itu kalian menghubungkan ya, menghubungkan gambar dengan pernyataan yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, kalian mencari kata kunci pada setiap baris. Silakan. Kaki sama kaki, ayo kaki, jangan kaki. Silakan ya.
kelompoknya namanya juga ya. Tuliskan namanya juga ya. Namanya siapa-siapa aja. Sudah semua? Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 4 juga sudah. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Jadi sekarang silakan dipresentasikan hasilnya. Bunda mulai dari kelompok yang lebih awal selesai ya. Berarti kelompok 2. Ya. Karena satu kelompok hanya 3 dan 4 orang, jadi semua semuanya ini semuanya ada bertiga maju. Ya, silakan maju untuk mewakili kelompoknya, presentasi depan agak di depan ya. Ayo, silakan. Di sini. Sudah ya. Ucapkan salam dulu. Jangan nyari. Ulangi. Jangan nyari ya. Salamnya yang nyari. Ayo. Yang lain tolong disimak. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambarnya gambar satu yang mana? Ya ini dulu. Gambar 1 itu apa? Ya, yang lain disimak ya. Gambar 1 katanya kelompok 2 apa tadi? Ya, selanjutnya gambar 2. Ya, yang ketiga panas yang dihasilkan dari sesuatu yang terbakar.
Sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, selanjutnya, Yang keempat, energi panas dapat dihasilkan dari listrik. lanjut. Panas yang dihasilkan tersimpan dalam bumi akibat pembentukan gunung api. Oke, selanjutnya yang kedua, silakan Asila. Kata kunci pada paragraf pertama langsung ya, langsung kata kuncinya aja. Teksnya nggak usah dibaca. Yang lain disimak ya. Ya. Lanjut. Sudah? Kalau sudah, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Presentator yang kedua, tadi yang kedua itu siapa yang selesai? Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan dua orang maju. Silakan ya. Agak maju ya. Salam dulu. Masuk kata kuncinya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Presentator yang selanjutnya yaitu kelompok 3 atau kelompok 4 ya tadi? 3. Ayo, kelompok berapa dulu? 3. Kelompok berapa dulu? 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, salam dulu, maju-maju. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, nomor 1, panas yang dihasilkan dari sesuatu yang digunakan. Nomor 2, nomor 1, gerakan signifikan antara dua benda benda dapat menghasilkan panas. Nomor 2, panas yang dihasilkan dari sesuatu yang terbakar. Nomor 3, semua energi panas bisa dibeli. Nomor 4, energi panas dapat dihasilkan dari listrik. Nomor 5, panas yang dihasilkan tersimpan dalam bumi akibat pembentukan gunung api. Selanjutnya, teksnya nggak usah dibaca, langsung ke jawabannya ya. Paragraf 1. Semua makhluk hidup dimakan matahari. Kata kunci paragraf 2, energi panas matahari. Kata kunci paragraf 3, energi panas dapat dihasilkan ketika dihasilkan matahari dua benda. Kata kunci paragraf 4, bisikan dua benda dapat menghasilkan energi panas. Sudah selesai? Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ini peserta yang berapa sekarang?
keempat. Yang keempat kelompok berapa? Kelompok 4 juga, bagus ya. Yang keempat kelompok 4. Silakan maju 2 orang. Nyaring ya, udah besar loh, suaranya harus nyaring. Di depan sini nak, jangan terlalu belakang. Silakan ucapkan salam, yang lain menjawab. Karena menjawab salam bentuknya adalah wajib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil Yang pertama ini. Yang B. Kata kunci pada satu, matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Sehari-hari, energi panas matahari akan menekan berbagai kegiatan manusia. Kata kunci paragraf 3, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Kata kunci paragraf 4, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Oke, terima kasih Ica dan teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Nah, tadi masing-masing setiap kelompoknya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita periksa. Kayaknya ada perbedaan ya setiap kelompok ini. Iya enggak? Ada perbedaannya kan? Kita coba yuk, kita periksa sama-sama di mana sih letak kurangnya. Ya kan? Yang pertama ini yang menunjukkan sepertinya sudah benar semua. Cek ya. Gambar yang pertama itu adalah gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Betul? Yang kedua yang mana? Panas yang dihasilkan dari sesuatu yang terbakar. Gambar ketiga, sumber energi panas terbesar di bumi. Gambar yang 4 itu, energi panas dapat dihasilkan dari listrik. Dan yang terakhir adalah panas yang dihasilkan tersimpan dari dalam bumi akibat pembentukan gunung berapi. Cek yang bagian B-nya, ini ada yang masih keliru. Ingat, kata kunci bukan kalimat. Kata kunci itu berarti katanya saja, bukan kalimatnya. Kata, ya, kata kunci. Kata, bukan kalimat. Kalau kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Coba cek. Kata kunci pada paragraf pertama itu ada sumber energi panas. Ya. Sudah? Ada juga fotosintesis. Sudah? Yang kedua, paragraf kedua itu ada apa? Energi panas matahari. Paragraf ketiga ada mistar plastik sama gesekan antara benda. Dan apalagi yang paragraf keempat? Ayo, apa? Gesekan, energi panas, api, dan juga ada beberapa yang sudah tepat. Ayo, tepuk tangan lagi buat kita semua. Semangat, ya. Sebelum kita berlanjut
evaluasi, Bunda mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Energi panas, betul. Apa lagi? Energi listrik. Kemudian matahari. Terus dua benda yang bergesekan. Apa lagi? Gunung berapi. Ya. Itu semua disebut dengan apa tadi, Nak? Sumber energi. Jadi sumber energi tadi ada api, terus apa lagi? Listrik katanya, terus apa lagi? Matahari, apa lagi? Gesekan, apa lagi? Sama panas yang dari dalam perut. Itu yang dinamakan dengan sumber energi panas. Selain kita belajar sumber energi panas, kita belajar apa lagi ya? Hah? Belajar apa tadi? Pintar. Tepuk tangan dulu buat Waki. Oke, selain belajar sumber energi panas, kita belajar kata-kata kunci. Kata-kata kunci itu di dalam sebuah teks. Terus belajar apa lagi tadi ya? Teks apa tadi? Teks konkret. Saya teks eksplanasi. Tepuk tangan dulu buat Asila. Nah, jadi hari ini kita belajar 3. Ada sumber energi panas, teks eksplanasi, dan menentukan atau mencari kata-kata kunci dalam sebuah teks eksplanasi. Kita semuanya. Ya, sudah paham? Ya, tapi Bunda masih penasaran ini. Kira-kira sudah paham semua atau belum ya? Karena tadi kita sudah tanya jawab juga, Bunda mau berikan tugas lagi secara individu. Dan waktunya hanya sedikit. Silakan dikerjakan masing-masing. Kasih nama ya. Kerjakan masing-masing ya. 3. Nah, kerjakan waktunya hanya 3 menit. Ya, silakan dikerjakan. Tidak boleh bekerja sama karena ini waktunya mengerjakan secara individu. 3 menit.
Sudah. Yang lain? Sudah? Sudah semua? Sudah semua. Kalau sudah Bunda ambil ya. Nah, dari sini Bunda bisa mengetahui sampai di mana kemampuan kalian pada materi kita dari ini ya. Sudah? Sudah? Ya. Oke, Bunda ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyelesaikan tugasnya baik itu secara kelompok maupun individu. Semoga hasilnya memuaskan. Kalau hasilnya memuaskan itu artinya kita berhasil, kita sukses belajar pada pagi hari ini. Semua paham. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau nanya dulu. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Senang. Kenapa? Kenapa, Nabil? Bisa memahami pelajaran. Kemudian? Oh, mendapatkan pelajaran baru. Betul. Apalagi? Apalagi? Katanya senang hari ini kita belajar. Bisa belajar bersama-sama. Kemudian apa lagi? Menambah ilmu, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Apa Rizky? Ayo. Kata teman-temannya tadi senang. Kita hari ini belajar. Kenapa? Ini Bu. Oke ya. Kemudian apa saja sih yang kalian belum pahami atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan juga tidak hanya hari ini aja kalau ilmunya pada, tapi berkelanjutan ya. Ingat terus sampai besar nanti ya. Jangan hari ini aja tahu sumber energi panas itu apa aja, teks eksplanasi itu apa aja, tapi beberapa hari kemudian lupa. Oke? Semoga masih tetap ingat ya sampai nanti ya. Jadi pertemuan kita minggu depan adalah kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Jadi apa itu perpindahan kalor di sekitar kita? Itu akan Bunda jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Boleh baca-baca dulu di rumah, silakan kalian pelajarin dulu, baru di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Pelajaran kita sudah selesai pada hari ini, jadi silakan persiapkan tempat peralatan kalian. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingat, jaga selalu kesehatan, tetap istirahat, ya. Siap? Pokoknya istirahat itu penting. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, untuk memimpin doa akhir pembelajaran kita, Bunda minta tolong dengan Nabi. Rapi, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri. Salam. Assalamualaikum